Oke, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan pada malam hari ini, saya undang kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerjaan surga, segala puji dan syukur kami berterima kasih atas berkat perlindungan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul ya Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami bisa mengerti dengan firman yang akan hamba-Mu bawakan. Biarlah hamba bisa berkata-kata semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Rendahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami agar layak akan mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, kami bawa doa ini hanya dalam anak Yesus Kristus, yalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, Shalom, selamat malam buat kita semua. Izinkan saya share screen. Oke. Apakah screen saya sudah terlihat, Glenn? Ya. Oh, oke. Jadi renungan yang akan saya bawakan pada malam hari ini diambil dari buku Alfa Omega Jilid 1, Sejarah Para Nabi, bab 5, judulnya Kain dan Habel diuji. Nah, kita sudah tahu sendiri mungkin cerita dari Kain dan Habel. Kalau mau dibilang bahwa kedua bersaudara ini sama-sama diberikan kesempatan dari Tuhan untuk memberikan korban persembahan kepadanya, dan tentulah pasti instruksi yang Tuhan instruksikan kepada mereka pasti juga sama. Karena tidak mungkin, contohnya waktu kita dulu bersekolah, seorang guru memberikan materi persiapan sebelum ujian sekolah hanya ke beberapa murid saja, sedangkan murid yang lain tidak mendapatkan materi persiapan sebelum ujian. Nah, di dalam Kejadian 4 ayat 2 dikatakan, Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah seorang gembala kambing domba. Kalau kita ingat pelajaran ketiga di kuartal ini, pelajaran sekolah Sabat, dibilang bahwa Kain, seorang petani, adalah sebuah profesi yang membutuhkan kerja keras fisik, yang menghasilkan buah dari tanahnya, sesuai dengan arti namanya, yang berarti memperoleh. Sedangkan Habel, seorang gembala kambing domba, adalah sebuah profesi yang menyiratkan kepekaan dan kasih sayang. Jadi yang satu bekerja untuk memperoleh buah yang dia hasilkan, dan yang satu juga bekerja dalam menjaga atau memelihara kambing domba yang diterimanya. Pertanyaannya, apakah jenis pekerjaan yang mereka tekuni 100% mempengaruhi kesetiaan mereka kepada Allah? Kalau kita baca di dalam Sejarah Para Nabi Jilid 1, halaman 73, paragraf pertama dikatakan, Kain dan Habel, anak-anak Adam, berbeda sekali tabiat mereka. Habel memiliki roh kesetiaan kepada Tuhan. Ia melihat keadilan dan rahmat di dalam hubungan kalik terhadap umat yang berdosa, dan dengan penuh rasa syukur menerima pengharapan penebusan. Tetapi Kain memanjakan roh pemberontakan dan bersungut-sungut terhadap Allah. Oleh sebab kutuk yang dijatuhkan ke atas bumi ini dan kepada umat manusia karena dosa Adam, ia membiarkan pikirannya sejalan dengan arah yang telah memimpin kepada kejatuhan setan, memanjakan keinginan untuk meninggikan diri dan meragukan keadilan serta kekuasaan ilahi, memanjakan keinginan untuk meninggikan diri dan meragukan keadilan serta kekuasaan ilahi, ialah yang terjadi kepada apa? Kepada Lucifer. Nah, ternyata pekerjaan mereka tidak sepenuhnya mempengaruhi kesetiaan mereka kepada Tuhan. Karena pilihan hidup
dari awal yang diambil oleh Kain berbeda dengan apa? Dengan Habel. Mungkin saudara-saudara kalau kita bisa melihat dari perspektif yang lain, ya Kain kan hidup dalam dosa karena ya orang tuanya adalah pelopor dari dosa. Awal mula dosa kan dari orang tua mereka, orang tuanya. Sehingga ya dia lebih nyaman dan lebih senang dengan tabiat duniawi. Bagaimana dengan Habel? Pasti secara logika hidupnya pasti akan lebih berantakan karena secara tidak langsung orang tua pelopor dari dosa dan kakak hidup dalam keinginan daging. Tetapi pilihan hidup dari awal yang diambil oleh Habel, dia lebih memilih menuruti akan perintah Allah. Apakah Habel bukan orang yang berdosa? Tentu saja Habel adalah orang yang berdosa. Makanya kalau dari mungkin sudah advent dari kecil, pasti kita diajarkan bagaimana buka sabat, bagaimana tutup sabat, bagaimana menghormati tentang sabat. Jadi di sini katakan selanjutnya, kedua-duanya adalah orang berdosa. Kedua-duanya mengakui tuntutan Allah dalam hal perbaktian dan penghormatan. Nah, mengakui tuntutan Allah berarti mereka tahu kewajiban mereka untuk apa? Untuk memberikan korban persembahan kepada Allah dalam perbaktian dan penghormatan. Sampai titik tertentu, agama mereka kelihatannya sama dari luarnya. Tetapi lebih dari itu, perbedaan antara keduanya sangat-sangatlah besar. Wah, saudara-saudara, pada saat saya membaca kutipan ini, saya berpikir, jangan-jangan saya ini hanya kelihatan dari luar saja yang Advent. Tetapi jauh di dalam hati dan pikiran saya tidak menanti-nantikan akan kedatangan Tuhan. Karena karakter dan tabiat yang saya miliki hanya kelihatan dari luar saja, tetapi tidak sama sekali. Jangan sampai saudara dan saya di dalam hati dan pikiran kita ternyata jauh daripada Tuhan. Ternyata kalau orang bilang sekarang istilahnya Advent TP. Jangan sampai saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, kita bisa baca di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Setelah beberapa waktu lamanya. Jadi ini setelah beberapa waktu lamanya, jadi sudah lama tidak memberikan korban persembahan kepada Allah, bukan dalam waktu 1 hari atau seminggu, dalam waktu yang lama. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kenapa korban persembahan Habel lebih diterima Allah daripada Kain? Kain hanya memberikan sebagian dari hasil dari tanah yang dihasilkan kepada Allah berupa persembahan buah-buahan. Bukan karena sebagian yang dia berikan sehingga Allah tidak mengindahkannya. Oh, kamu hanya berikan setengah-setengah, ya udahlah, aku nggak mau indahkan gitu, nggak mau berkenan. Tetapi bukan seperti itu. Tetapi karena tidak ada korban persembahan di situ,
Karena hasil bumi harusnya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai apa? Persembahan syukur. Tetapi sebaliknya, Habel mematuhi akan apa? Instruksi Tuhan. Sehingga dia mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya itu. Sehingga berkenan di hadapan Allah. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bagaimana dengan Kain? Sebenarnya Kain tahu bahwa korban persembahan itu melambangkan iman di dalam juru selamat. Tanpa tercurahnya darah, tidak akan ada pengampunan dosa. Itulah sebabnya pemberiannya tidak menyatakan adanya pertobatan dari dosanya. Karena Kain sudah lama hidup dalam apa? Dalam tabiat dosa. Dan sudah cukup lama tidak memberikan korban persembahan kepada Allah. Itu tadi dicatat di dalam Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, sehingga satu hal yang penting telah diabaikan oleh Kain. Kadang-kadang saudara, di dalam kehidupan gereja kita, tanpa kita sadari di saat kita terlalu disibukkan dengan aktivitas duniawi kita, sehingga sudah jarang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, atau sudah jarang membawa diri ke dalam pelayanan. Di saat kita dapat kesempatan dari Tuhan untuk melayaninya, kita kadang hanya melakukan semua itu hanya formalitas untuk diri kita sendiri. Yang penting udah melayani, ya udah, gitu kan? Karena sudah lama tidak melayani, sehingga tujuan utamanya yang adalah untuk kepujian nama Tuhan dan membawa diri lebih dekat dengan Tuhan, kita melupakan hal itu. Begitu juga sama halnya yang terjadi kepada Kain. Ketika Allah menerima korban persembahan dari Habel dan tidak menerima korban persembahan dari Kain, Kain mulai marah kepada Tuhan dan Habel. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang Kain rasakan. Dia rencanakan, Tuhan tahu. Sehingga Tuhan bertanya, mengapa hatimu menjadi sangat panas dan mukamu muram? Kalau orang Manado bilang, ini Kain sudah muka berot. Kalau orang Manado bilang. Sehingga Tuhan mereminder atau mengingatkan Kain sekali lagi. Agar dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dan dia harus berkuasa atas dosa. Tetapi pada akhirnya, dengan hati penuh kemarahan dan kecemburuan, karena dia merasa bahwa Allah tidak adil kepadanya, sehingga terjadilah pembunuhan. Kain membunuh adik kandungnya sendiri dan mati di tangannya sendiri. Sungguh sangat tragis kalau kita lebih mendalami akan pelajaran ini. Yang seharusnya seorang kakak itu menjadi panutan bagi adiknya atau menjaga adiknya, malahan menjadi apa? Musuh terdekatnya. Ketika Allah menanyakan di mana Habel, Kain menjawab, tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Allah tahu apa yang dilakukan Kain sebelum mengajukan pertanyaan. Itulah sebabnya Allah langsung memberitahu bahwa darah adiknya berteriak kepada Tuhan dari tanah. Ya, mungkin manusia di saat sudah tahu, sudah ketahuan kesalahannya, baru-baru mau mengaku. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di saat kita dihadapkan dalam suatu masalah, baik di dalam pekerjaan kita di kantor, atau tempat usaha kita, atau mungkin di dalam rumah tangga kita, atau keluarga kita, atau bahkan di dalam gereja kita, atau di lingkungan sekitar kita, yang membuat kita menjadi emosi, menjadi marah, hati dan pikiran kita menjadi sangat panas karena seseorang. Ingatlah, saudara, kita harus menenangkan diri dengan apa? Menarik lagi Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga tidak menjadi seperti Kain. Karena manusia itu di saat sudah emosi atau marah, pasti apa? Roh iblis sudah mulai bekerja, sehingga terjadilah pembunuhan. Bukan pembunuhan secara fisik atau badani, tetapi pembunuhan secara karakter rohani. Lihat aja orang kalau sudah mulai marah-marah, pasti sudah
mulai lupa Tuhan. Kamu begini, udah mulai marah-marah. Yang menjadi korbannya sudah pasti apa? Kalau bukan anak-anak, suami, atau istri, atau mungkin orang-orang sekitar atau orang tua, itu pasti yang menjadi korbannya. Dan seperti halnya Kain, di saat dia menggunakan dusta untuk menyembunyikan kesalahannya dan menggunakan dosa untuk menutupi dosa, itu juga cenderung terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Kita harus ingat, kalau kita berdusta untuk menutupi kesalahan kita kepada orang lain, ya mungkin orang lain itu tidak tahu apa yang kita perbuat, tapi Tuhan Maha tahu. Kita harus selalu mengingat itu. Pada akhirnya Kain dikutuk dan dihukum karena perbuatannya, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Kain untuk memperbaiki hidupnya, meskipun kehidupannya sudah tidak seperti dulu lagi. Makanya di saat kita masih sehat dan masih banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita pergunakan semuanya itu demi kepujian dan pelayanan kepada Tuhan. Poin penting yang mau saya sampaikan dalam pelajaran ini adalah bagaimana kasih Allah kepada kita semua. Kita dari zaman Kain dan Habel sampai saat ini, kasih Allah tetap luar biasa. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada masing-masing kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di saat kita masih berada di dalam dunia ini, janganlah kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam dunia yang berdosa ini. Seperti firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ia tetap sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mungkin itu saja firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Saudara Clinton. Kiranya boleh membawa iman kita semua agar lebih setia kepada Tuhan sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Baik, kesempatan ini kita akan berdoa. Dan untuk usulan doa yang sudah dibawakan tadi, mungkin masih ada mau tambahkan usulan doa? Oke, sudah tidak ada ya. Oke, baik, saya mengundang Ibu Pendeta Sibi yang akan berdoa berkat dan juga semua usulan doa dan kesaksian yang sudah dibawakan tadi, dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Suara saya jelas ya? Ya, jelas, Pendeta. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, karena kami boleh Engkau kumpulkan lagi di malam permintaan doa. Kesaksian-kesaksian yang sudah didengarkan, firman Tuhan yang kami boleh dengarkan, Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami di tengah minggu-minggu bekerja kami. Tuhan, kami mau Tuhan selalu untuk tetap berada dalam kebenaran Tuhan, sehingga di saat Engkau datang, iman kami, pengharapan kami ada di dalam Yesus. Malam hari ini Tuhan, di saat kami mengucapkan syukur kami, di saat kami menaikkan permohonan kami, di saat kami menengadahkan hati kami Tuhan, membuka pikiran kami lebar-lebar akan kuasa Tuhan. Kami bersama dengan umat-Mu menyatukan permohonan kami Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi Om John untuk kesaksiannya Tuhan. Untuk Matthew Tuhan. Kami menyerahkan pemulihan yang daripada Tuhan yang sempurna, yang benar-benar
berkat Tuhan yang nyata, yang sungguh ada bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, untuk kasih Tuhan yang sungguh nyata ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara kami, saudara Clinton yang akan kembali ke Manado besok. Tuhan Yesus, kami tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang indah sudah saudara kami nikmati. Kedepannya Tuhan dan masa depannya, rencana kedepannya lagi yang lain. Mari Tuhan, Engkau hadir di dalamnya, bekerja atas. Sehingga saudara Clinton boleh menikmati kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Lady yang dimana saudaranya sudah selesai operasi dan akan kembali ke Jakarta. Tuhan, kami berdoa bagi saudaranya ini. Pemulihan daripada Tuhan pun menjadi bagiannya. Begitupun juga dengan saudari kami Jel dan anak yang sudah sembuh dari sakit COVID. Perbuatan Tuhan dalam luar biasa kehidupan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam saudara-saudara kami. Ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan benar-benar peduli kepada kami. Dan ini juga boleh membuat kami Tuhan makin dekat dan semakin dekat lagi. Yang ini menjadi kerinduan kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi brother Alain dan juga untuk teman dari Tante Jane, Ibu Reni yang sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit Sukabumi. Tuhan, pulihkan mereka. Segala daya upaya yang sudah dilakukan, perawatan oleh dokter, perawat, obat-obat yang diminum, makanan, minuman yang dikonsumsi, istirahat yang dilakukan. Tuhan, biarkan ini boleh menjadi kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan setiap mereka boleh bersuka cita untuk kesembuhan yang daripada Tuhan. Inilah yang menjadi permohonan kami. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini bersama-sama dengan kami. Kalaupun juga ada jemaat kami yang mungkin karena kesibukan, mungkin karena pekerjaan, ataupun kegiatan yang membatasi sehingga belum bisa bergabung, di tempat mereka pun Tuhan Kau berkati. Tuhan, dan hamba berdoa bagi setiap keluar rumah tangga yang ada dalam jemaat kami. Rumah tangga muda, rumah tangga juga yang sudah bagi pasangan-pasangan yang sudah yang sudah senior, Tuhan. Biarkan selalu dipenuhi dengan kasih sayang Tuhan, kasih mesra daripada Tuhan. Sehingga semakin hari rumah tangga ini Tuhan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Mereka boleh merasakan surga di dunia, surga kecil di dunia, Tuhan. Sehingga Tuhan mereka boleh bersyukur dengan keberadaan mereka. Bagi anak-anak muda kami Tuhan, mungkin dalam pekerjaan mereka, pergumulan mereka mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup ataupun mencari jati diri dalam kehidupan mereka Tuhan. Pimpin mereka masing-masing. Sehingga mereka menemukan jawaban yang daripada Tuhan dan mereka boleh menjalankannya dengan penuh sukacita. Mereka boleh menjalankannya dengan penuh kesukaan, dengan penuh pengharapan dalam kebenaran Tuhan. Inilah yang menjadi permohonan kami Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja kami, gereja Tumoto Imperium. Biarkan dengan keberadaan gereja kami menjadi berkat bagi kami sebagai jemaat. Menjadi berkat juga Tuhan. Kemana Tuhan suruh, kemana Tuhan tunjuk untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati semua tua-tua jemaat, majelis jemaat, dan setiap anggota keluarga, setiap anggota jemaat. Dan kami juga, para tim gembala Tuhan, berikan kepada kami hikmat daripada Tuhan. Untuk kami boleh
mengembalakan domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing, bagi kami semua. Tuhan Yesus, di sisa malam hari ini, di saat kami yang ada di rumah, maupun kami juga yang masih ada di rumah duka, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, masih ada rencana-rencana yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Buat kami untuk siap menjalaninya. Buat kami untuk mampu menjalaninya dengan pimpinan Tuhan. Dan sisa malam hari ini, di saat kami akan beristirahat, kami serahkan hidup kami sekali lagi Tuhan. Biarkan perlindungan Tuhan dan kasih sayang Tuhan menjaga istirahat kami dari malam sampai pagi. Dan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan membangunkan kami pagi hari. Tuhan akan memberkati kami dengan berkat yang selalu baru di pagi hari. Dan kami boleh Tuhan menjalani kehidupan kami hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi permohonan kami. Inilah yang menjadi sukacita kami. Ke dalam tangan-Mu lah Tuhan, kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Gideon untuk doanya. Dengan demikian, Terima kasih Pendeta. selesai